Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan audit liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Oke, sebelum kita masuk bagaimana tujuannya, prosedurnya, saya akan sedikit membahas terkait liabilitas apa sih yang tergolong sebagai liabilitas jangka pendek. Ya, liabilitas yang tergolong dalam liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal perusahaan. Ya, misalnya akan dilunasi dalam waktu satu periode akuntansi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, liabilitas tersebut harus jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangannya. Ya, contohnya apa? Contoh dari liabilitas jangka pendek adalah ada utang usaha, kemudian ada pinjaman bank yang jangka pendek, kemudian ada utang pajak, ada lagi biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, utang uang muka penjualan, kemudian utang bunga dan masih banyak lagi, gitu ya. Jadi dalam proses audit liabilitas jangka pendek yang harus kita perhatikan sebagai seorang auditor adalah bahwa perusahaan itu memiliki kecenderungan untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang sebenarnya atau understatement of liabilities. Nah, dengan tujuan apa? Untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Untuk itu, kita sebagai auditor harus melakukan prosedur yang disebut dengan searching of unrecorded liabilities, ya, dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, lanjut kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu terkait dengan tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Oke, yang pertama adalah memeriksa internal control atas liabilitas jangka pendek. Ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa penentuan internal control baik atau tidaknya ini terkait dengan seberapa besar skup pemeriksaan yang akan kita lakukan. Kemudian indikasinya apa sih? Ciri-ciri bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki internal control yang baik. Yang pertama adalah terkait dengan liabilitas jangka pendek ya. Yang pertama adalah biasanya perusahaan tersebut sudah melakukan pemisahan tugas ya antara bagian pembelian, kemudian bagian penerimaan, bagian gudang dan bagian akuntansi. Termasuk juga bagian keuangan. Jadi adanya pemisahan tugas. Jadi yang divisi pembelian ada tersendiri, kemudian ada juga yang bagian penerimaan barangnya sampai dengan bagian keuangannya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut sudah menerapkan nomor urut di setiap formulirnya, ya. Mulai dari purchase request atau permintaan pembelian, kemudian order pembelian, kemudian laporan penerimaan barang, mereka sudah memiliki formulir dengan nomor urut tercetak, gitu ya. Kemudian selanjutnya adanya otorisasi, ya, terkait dengan pembelian barang maupun pelunasan hutang. Selanjutnya, kalau dia sudah perusahaan besar dan dia ingin mengadakan pengadaan barang dengan jumlah yang besar, maka biasanya digunakan sistem tender, ya. Kemudian adanya subsidiary ledger, ya, buku pembantunya, buku tambahannya ya terkait dengan utang usaha. Jadi biasanya kalau perusahaan yang sudah memiliki internal control yang baik, mereka di setiap akhir periode atau di akhir bulan, mereka akan membandingkan antara saldo di subsidiary ledger-nya dengan di
general ledger-nya gitu ya, apakah sudah sama ataukah ada perbedaan seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian adanya proses pembandingan ya, adanya proses pembandingan antara faktur pembelian ya, supplier invoice dengan receiving report dan purchasing order-nya ya. Jadi harus ada perbandingan atau pembandingan, jangan sampai pembayaran atas barang itu melebihi jumlah barang yang dipesan atau diterima. Kemudian bisa juga kita lihat dari faktur pembelian dan dokumen pembeliannya itu harus ada cap atau tidak, ada cap lunas atau tidak. Tadi beberapa indikasi atau beberapa cara yang bisa kita yakini bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki internal control yang baik gitu ya, yang sudah baik gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pemeriksaan dari liabilitas jangka pendek yang kedua, yaitu adalah memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Misalnya, kalau liabilitas jangka pendek merupakan usaha-usaha ya, berasal dari pembelian secara kredit, maka utang tersebut harus didukung oleh bukti-bukti lengkap. Seperti apa? Misalnya seperti purchase request ya, ada purchase order, ada supplier invoice, ada receiving report ya. Dan juga yang pasti harus ada otorisasi dari pejabat yang berwenang. Misalnya siapa? Manajer pembelian, ada dari manajer akuntansi, manajer keuangannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia liabilitas jangka pendek yang berupa utang dividen, maka harus ada didukung oleh notulen rapat umum pemegang saham. Kemudian kalau dia berupa kredit bank, maka harus didukung oleh adanya perjanjian kredit gitu ya. Jadi harus ada bukti yang lengkap yang mendukungnya. Oke, lanjut. Memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal neraca. Untuk hal ini auditor itu harus meyakini bahwa tidak ada unrecorded liabilities, tidak adanya kewajiban yang tidak tercatat ya. Dengan cara apa? Yaitu auditor harus memeriksa semua perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga ya. Kemudian memeriksa apakah accrued expenses jumlahnya reasonable. Reasonable itu maksudnya wajar atau masuk akal. Maksudnya adalah tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Karena kalau seandainya jumlahnya ini terlalu besar, berarti perusahaan akan melaporkan laba terlalu kecil atau understated ya. Sedangkan kalau accrued expenses-nya terlalu kecil, berarti laba akan dilaporkan terlalu besar atau overstated ya. Saya ulangi ya, accrued expense ya, jika jumlahnya terlalu besar, maka laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan dilaporkan terlalu kecil atau understated. Kalau accrued expense-nya terlalu kecil, berarti laba akan dilaporkan terlalu besar atau overstated ya. Jadi itu yang harus diingat. Itulah kenapa accrued expense itu harus reasonable jumlahnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kewajiban leasing atau sewa jika ada sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Misalnya jika ada utang untuk pembelian mesin pabrik misalnya ya, kemudian harga perolehannya itu atau utang leasingnya itu harus dicatat sebesar nilai tunainya ya, harga perolehannya. Kemudian misalnya kalau bagian dari utang leasing yang jatuh tempo dalam waktu setahun tersebut
harus dicatat sebagai liabilitas jangka pendek, gitu ya. Oke. Selanjutnya, memeriksa liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal neraca. Jadi auditor tuh harus tahu gitu ya, harus yakin bahwa semua bunga liabilitas jangka pendek tersebut, baik itu dari yang berasal dari utang bank atau utang pemegang saham, itu semuanya harus dicatat sebagai beban perusahaan, dan jika bunga tersebut belum dibayar harus dicatat sebagai utang bunga, gitu ya. Kemudian memeriksa biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Maksudnya adalah auditor itu harus yakin bahwa bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi itu berasal dari pinjaman jangka pendek yang digunakan perusahaan dan didukung oleh perjanjian kredit yang sah, sehingga betul-betul merupakan beban perusahaan. Gitu ya. Jadi harus ada dulu nih yang kita yakini benar-benar berasal dari pinjaman jangka pendeknya, benar-benar digunakan oleh perusahaan, dan ada perjanjian kreditnya, gitu ya. Kemudian memeriksa semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan. Artinya perusahaan itu sudah melakukan syarat yang memang diwajibkan dalam perjanjian kredit. Biasanya itu terkait dengan perusahaan itu tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan current rasionya. Current rasionya harus dijaga pada tingkatan tertentu. Current rasio ini perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Kemudian juga tidak boleh terlambat dalam membayar hutang, gitu ya. Kemudian memeriksa penyajian liabilitas jangka pendek dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, ini kan sebetulnya memang ini salah satu tujuan dilakukannya audit, gitu ya, bahwa kita harus meyakini laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar, tidak memberikan informasi yang keliru bagi investornya, gitu ya, bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Kalau untuk liabilitas jangka pendek, contoh dari pengungkapannya adalah misalnya perusahaan itu mempunyai kredit jangka pendek, misalnya ya, kredit jangka pendek dari bank, kemudian atau mempunyai utang leasing atau sewa, maka di dalam catatan laporan keuangan harus diungkapkan antara lain ada plafon kreditnya, kemudian ada jangka waktu kreditnya, kemudian tingkat bunganya, kemudian ada jaminan kreditnya ya, kalau ada jaminan kreditnya, kemudian ada lagi pembayaran bunganya apakah dalam mata uang asing atau dalam rupiah, kemudian jenis leasingnya, kalau dia leasing ya, kalau dia menggunakan pembiayaan leasing, jenis leasing yang seperti apa, kemudian nilai tunai asetnya berapa, sampai ke jangka waktu leasingnya, gitu. Oke, slide selanjutnya akan saya pisah ya, karena waktunya biar tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih.